Tuhan, pujian ini sesungguhnya kami mau jadikan sebagai pernyataan iman kami dan bahkan komitmen kami, bahwasanya kami percaya bahwa Tuhan Allah kami yang akan memimpin perjalanan hidup kami ke depan ini. Dan kami berjanji Tuhan bahwasanya kami akan ikut jalan Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, tolonglah kami anak-anak-Mu ini yang kadangkala kami membangkang, kadangkala kami maunya sendiri, mengikuti pikiran kami sendiri, keinginan kami sendiri, di mana hati Bapa bisa bersedih hanya oleh karena sikap kami yang terus seperti kanak-kanak, yang tak mengerti bagaimana keinginan Bapa di surga bahwa kami sebagai anak harus terus mengalami pertumbuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin mengawali tahun baru 2024 ini untuk kami mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang punya keterbatasan dan kelemahan ini, yang masih banyak hal belum lulus dan belum sempurna. Dan kami bersama-sama mau menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau tutup bungkus hamba-Mu oleh kuat kuasa darah Kristus Yesus saja. Sehingga hanya nama Yesus saja yang digaungkan. Dan kami semua menyembah Engkau dan semakin kami takjub dan menyerahkan hidup ini kepada Tuhan Yesus. Waktu ini kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan, beracaralah bagi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pagi ya, apa udah siang ya Saudara ya? Kalau sudah jam sebegini. Ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang melihat wajah-wajah senyum-senyum dari Bapak Ibu ya, seperti wajah-wajah yang mendapatkan door prize gitu Saudara ya. Nah Saudara yang kasih Tuhan, saya mau minta Bapak Ibu berikan selamat tahun baru ke kiri kanan seorang filsuf. Saya mau mengatakan ada dua kelemahan dari pandangan ini dan tidak sesuai dengan iman Kristen. Yang pertama adalah bahwa pandang ini mau mengabaikan peran daripada kehendak Allah di dalam kehidupan namanya manusia. Menurut pandangan Kristen adalah bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu termasuk manusia. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, Allah memiliki kehendak dan rencana untuk manusia. Ini yang pertama saudara. Kelemahan yang kedua dari pandangan dari filsuf Sokrates ini adalah bahwa pandangan ini mau mengabaikan keterbatasan manusia. Manusia adalah makhluk yang terbatas, baik dalam pengetahuannya, baik dalam kemampuannya maupun kekuatannya. Oleh karena terbatas ini saudara yang kasih Tuhan, pilihan-pilihan manusia tidak selalu tepat menentukan masa depan mereka. Betul nggak? Apakah pilihan saudara selalu tepat? Siapa yang berani berkata dalam hidupnya pilihan saya selalu tepat? Sederhana saja saudara. Pernah merasa marah pilih makanan di restoran ternyata nggak enak? Pernah saudara? Itu masih pilihan yang cemen, yang kecil, yang remeh. Kita saja salah memilihnya. Belum bicara masa depan. Saudara, filsuf yang kedua saudara, dia dari Prancis, namanya Jean-Paul Sartre. Saudara, dia bilang begini, bahwa kita terlahir bebas. Kita bertanggung jawab untuk menciptakan diri kita sendiri. Dan dia berkata begini, masa depan kita tidak ditentukan oleh apapun, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita buat. Siapa yang pernah berpikir seperti beliau? Saudara yang kasih Tuhan, pandangan filsuf ini
Tidak bersesuai dengan pandangan iman Kristen. Ada dua kelemahan yang sama, saudara. Yang pertama, bahwa pandangan dari Jean-Paul Sartre ini, saudara, dia mau mengabaikan yang namanya peran lingkungan dan kondisi sosial dalam kehidupan manusia. Manusia tidak hidup dalam ruang hampa, saudara. Kita tidak hidup di dalam ruang hampa, tetapi manusia hidup dalam lingkungan dan kehidupan sosial tertentu. Ingat, lingkungan dan kondisi sosial inilah yang mempengaruhi pilihan-pilihan manusia. Jadi kalau dia bilang tidak ditentukan oleh apapun, beliau salah. Kita ditempatkan Tuhan dalam lingkungan, dalam kondisi sosial yang beragam, yang bermacam-macam. Kita pun terpengaruh. Sebagai contoh, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang berumur sudah 70, 80, coba angkat tangan. Siapa? Masih ngaku? Ada saudara ya. Bapak Ibu yang umur 70, 80, saya mau nanya, pakaian Bapak Ibu masih sama enggak dengan model yang zaman dulu? Masih sama enggak? Masih sama, betul. Benar. Masih sama. Sudah mulai bergaya kalau saya bilang. Kalau yang sudah oma-oma saya bilang, ih oma cantik banget pakai baju ini, keren nih. Saudara, kita dipengaruhi dengan itu, saudara. Apalagi kalau sudah Natal, tahun baru. Ketemu begini nih, ketemu si ih pakaiannya keren. Minggu depan bajunya udah begitu dia pilih. Dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, pandangan ini kelemahannya adalah dia mengabaikan juga keterbatasan manusia. Ingat saudara, manusia makhluk terbatas. Dari pengetahuannya, kemampuannya, kekuatannya. Dan kembali saudara, filsuf Prancis ini saudara, dia lupa akan hal ini. Ingatlah, karena keterbatasan manusia, maka pilihan-pilihan saudara dan saya tidak selalu dapat menentukan masa depan saudara dengan baik. Nah saudara dikasih Tuhan, saya mencoba memikirkan bahwa pandangan dua filsuf ini benar-benar sangat dan mempengaruhi banyak orang. Saudara bisa mengevaluasi melihat diri saudara selama ini. Atau mungkin saudara menyatakan sebuah bentuk tulisan untuk diri Anda ataupun kepada orang lain. Bahwa saya saat ini seperti ini karena keputusan saya dan sebagainya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa pandangan iman Kristen tentang masa depan kalau begitu? Terus saudara ya, kita gak mau pakai filsuf Socrates. Kita tidak mau pakai filsuf Jean Sartre tadi. Tidak mau pakai. Karena apa? Karena tidak bersesuaian. Ada bagian-bagian tertentu yang dimana dia melawan daripada hal yang sudah ditentukan Tuhan di dalam dunia ini dan ada pada diri saudara dan saya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa lihat pandangan iman Kristen? Tentunya pandangan iman Kristen berdasarkan firman Tuhan, yakni Alkitab. Mari kita melihat dalam hari ini sebenarnya Tuhan sudah menegaskan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama ayat ini saudara. 1, 2, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, penuh harapan. Saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana hari depan saudara dan saya, bagaimana masa depan saudara dan saya. Dia katakan, Tuhan bilang begini, hari depan yang penuh harapan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau mengatakan begini dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Amin. Mari katakan, saudara, kata kali, Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Benar saudara, Tuhan punya rencana yang baik bagi saya. Tuhan punya rencana yang baik saudara. Kalau dikatakan rencana yang baik bagi saya, bagi saudara, lu khawatir gak saudara? Kalau begitu yang perlu apa? Yang perlu apa? Ada dua. Yang pertama apa? Percaya dan menyerahkan masa depan kita kepadanya.
Kalau Tuhan memiliki rencana yang baik bagi saya, maka tidak perlu engkau dan saya takut. Maka tidak perlu engkau dan saya khawatir. Yang saudara dan saya perlukan di mata Tuhan adalah percayalah kepada Tuhan. Saudara, ini bukan hanya bicara soal iman. Saya percaya kita semua beriman dan iman itu yang menghantarkan kita menerima janji Kristus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi bagaimana iman percaya itu terrealisasi dalam hidup saudara? Saudara, saya minta saudara semua coba bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Wah, kalau udah duduk malas berdiri ya. Saudara, dengarkan kalimat saya. Kenapa saudara berdiri? Suruh duduk. Saudara berdiri di atas mana? Pakai apa? Kaki. Kenapa saudara berdiri pakai kaki? Kenapa? Hah? Kalau kaki nggak berdiri, tubuh Anda berdiri nggak? Jadi tubuh Anda sekarang berdiri karena kaki saudara. Saudara yakin kaki saudara bisa menopang tubuh? Yakin? Yakin nggak? Kalau saudara nggak yakin, berarti kaki saudara tidak akan berfungsi. Silakan duduk. Saudara, kadang-kala kita tidak menyadari apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara berpikir apakah berdiri dan duduk itu sesuatu ibarat apa ya saya katakannya, sesuatu alat yang otomatis harus terjadi. No, saudara. Saudara pernah melihat orang yang terbaring seminggu, 2 minggu di tempat tidur di kasur. Lalu saudara suruh dia berdiri. Mau gak dia berdiri? Apa yang kurang pada diri dia? Keyakinan untuk dia mau berdiri. Dokter bilang, Bu udah bisa berdiri. Enggak takut. Pak sudah bisa berdiri. Enggak. Selama orang gak percaya pada kakinya, dia gak akan bisa berdiri. Waktu saudara berdiri, percaya kaki bisa menopang tubuh Anda, maka saudara berdiri. Saudara percaya itu, sedemikianlah sebenarnya yang Tuhan mintakan dalam hidup saudara. Bahwa sesungguhnya itu ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu saudara, saya mau mengatakan demikian sama kita. Mari sama-sama katakan kalimat ini. 1, 2, 3. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Ngomong sama kiri kanan supaya ingat ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak akan hal ini? Kalau saudara enggak percaya, untuk apa firman Tuhan? Karena inilah yang sebenarnya yang mau Tuhan nyatakan. Apa yang membuat saudara dan saya gagal? Karena enggak percaya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga berbicara dalam ayat yang lain. Mari kita baca Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Saudara, Tuhan bilang masa depan ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Ini mau menegaskan apa? Mau menegaskan ada 3 hal bicara yang penting tentang masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah kalau masa depan saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan. Ingat, ini adalah janji Tuhan yang hanya berlaku kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. Yang kedua, kalau masa depan itu ditentukan oleh Tuhan dan kita percaya akan hal itu, maka di sini akan membuat saudara dan saya tenang dalam situasi yang susah, walaupun bahkan yang tidak menentu. Yang ketiga, kalau kita percaya masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, maka saudara dan saya akan mampu memandang segala sesuatu lebih positif. Betul? Saudara, kalau kita tidak yakin akan masa depan ditentukan Tuhan, saudara pasti akan berpikir yang negatif. Saudara, berpikir negatif itu capek, saudara. Pernah mengalami berpikir negatif? Capek.
Seorang istri selalu berpikir negatif, suami saya kalau masuk, dia kerja atau main sama wanita lain. Wih, capek itu. Yang harusnya dia motong bawang, yang dia potong cabai. Semua makanan menjadi rusak dibuat dia. Sama saudara, seorang suami pun kalau dia berpikiran negatif sama istri gua ngapain di rumah ya? Gue capek-capek kerja, jangan di rumah dia, hanya tidur-tiduran saja. Wah, itu capek tuh. Saya percaya di sini nggak ada suami dan istri yang seperti itu. Betul? Amin. Karena apa saudara yang kasih Tuhan? Karena kita tahu masa depan ditentukan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat akan hal ini. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan, maka cara pandang kita dan bagaimana kita mengisi hari-hari kita akan jauh lebih baik, akan jauh lebih maksimal. Namun pertanyaannya adalah bagaimana? Nah, di sini persoalannya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa masa depan kita akan sesuai dengan rencana Tuhan? Pernah nggak berpikir saudara? Kalau Tuhan yang menentukan masa depan, lalu saya berjalan sebagai orang percaya seperti saat ini, bagaimana saya tahu dan memastikan bahwa masa depan saya ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah gadis yang saat ini saya pacarin ini memang dipilih Tuhan atau tidak? Seorang pria mungkin akan berpikir demikian. Yang sudah berkeluarga nggak usah mikir lagi saudara ya. Itu udah nasi jadi bubur saudara. Dijalanin saja saudara ya. Bagi yang jomblo-jomblo yang lagi nyari saudara ya. Nah ya, apakah dia nih, saya akan menikah dengan dia atau tidak? Masih boleh bertanya. Sekali lagi saya ulangi, yang sudah nikah jangan buat pertanyaan itu. Udah gak boleh lagi. Yang harus ditajamkan yang sudah menikah adalah bagaimana mempertahankan pernikahan itu dengan suami istri yang seperti ini. Nah, itu saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihatnya saudara. Tuhan memberikan satu jawab bagi kita akan hal ini. Mari kita baca Amsal 24 ayat 14. Saya pakai dalam bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Begitu pula hikmat baik untuk jiwamu. Jika engkau bijaksana, serahlah masa depanmu. Sekali lagi saudara, yang berwarna kuning ini kita baca. 1, 2, 3. Jika engkau bijaksana, serahlah masa depanmu. Kata engkau bilang saya, katamu bilang saya. Oke, ganti saudara ya. 1, 2, 3. Jika saya bijaksana, serahlah masa depan saya. Pertanyaannya, apa itu kebijaksanaan? Saudara, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, untuk memilih yang baik. Saya ulangi saudara ya. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat dan untuk memilih yang baik. Pertanyaan lagi kita pertajam adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini sehingga saudara dan saya punya kemampuan untuk kita bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Saudara yang dikasih Tuhan, semua ini ada di dalam firman Tuhan. Kebijaksanaan itu tidak turun dari tiba-tiba dari atas kepada pikiran saudara dan hati saudara. Kebijaksanaan itu datang dari bagaimana saudara mengisi pikiranmu, hatimu akan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupanmu. Firman Tuhanlah yang membawa saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Jika kita ingin masa depan cerah dan penuh harapan, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi orang yang bijaksana. Ini yang diminta Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi orang yang bijaksana. Apa yang kita bisa lakukan sepulang dari rumah Tuhan ini untuk mengisi hari ini dan besok hari?
Saya mau mengajak kita memikirkan 4 hal ini. Sesuatu yang praktis bagi kita. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu baik. Yakinlah bahwa Tuhan itu sayang, kasih dengan engkau. Yakinlah bahwa Tuhan itu menginginkan yang baik bagimu. Ini saudara. Saudara percaya, saya katakan ini bukan bicara soal iman. Bahwa engkau percaya Yesus sebagai juru selamatmu. Saya percaya, saya yakin saudara sudah punya iman itu. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana iman dalam kehidupanmu keseharian. Yakinkah kita setiap hari, bahkan semakin tiap tahun dalam hidup kita, makin besar keyakinan kita Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang saya. Tuhan itu selalu memikirkan yang baik bagi saya. Saudara, saya yakin hal yang menjadi tantangan untuk hal ini adalah masih bisakah kita berkata Tuhan itu baik di saat yang terjadi pada diri kita di luar dari apa yang pernah kita minta sama Tuhan. Bisakah kita katakan Tuhan itu baik di saat engkau ternyata jatuh sakit? Bisakah engkau berkata bahwa Tuhan itu baik ketika di saat usahamu sulit? Bisakah engkau berkata bahwa Tuhan itu baik di saat engkau diputus oleh pacarmu? Bisa enggak? Bisakah engkau berkata bahwa Tuhan itu baik ketika engkau diberhentikan dari tempat pekerjaanmu? Sekali lagi saya katakan, kalau berkata Tuhan itu baik karena kondisi kita tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang buruk, semua orang pun bisa bilang Tuhan itu baik. Tapi ketika saudara dan saya mampu mengatakan Tuhan itu baik di tengah kondisi yang susah, disitulah imanmu luar biasa di mata Tuhan. Yang kedua saudara, dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, para perempuan, para wanita paling senang kalau ngantri, saudara ya. Betul ya? Kadang-kadang kalau sudah ngantri, kalimat apa yang keluar? Perempuan dulu, ladies first, silakan. Begitu, betul saudara ya? Dahulukan ya. Di tempat di transportasi umum, saudara, siapa yang harus kita dahulukan? Lansia, siapa lagi? Ibu hamil, siapa lagi? Anak kecil, ada lagi? Orang yang pakai kursi roda. Saudara, ada di antara kita yang mengalami ini? Saudara masih gak bisa terima, udah tua? Saudara diprioritasin loh. Saya pernah duduk di kursi, ada hal yang diprioritaskan di bangsa ini. Ibu hamil harus dapat prioritas. Kursi roda. Sedih, tapi jangan sedihnya kebanyakan. Anda jadi orang yang prioritas. Anak kecil didahulukan. So, saya mau katakan, handphonenya bisa berfungsi lebih daripada 10 fungsi. Ada yang tahu? Oma opa, berapa tahu fungsinya HP? Nelpon dan WA. Itu doang ya. Tambah satu lah, foto. Ada lagi? YouTube nonton. Ada lagi? TikTok. Oh, yang orang tua juga ada yang TikTokan ya? Oh, goyang TikTokan ya. Oh, gitu ya. Saudara, satu benda itu punya fungsi. Kalau mau dapatkan manfaatnya banyak, baca petunjuknya. Sama saudara. Berkat Tuhan banyak bagi orang percaya disiapkan Tuhan. Di mana itu kita bisa baca Tuhan. Saudara, yang kedua, dahulukan Tuhan dalam hidup dengan berdoa kepada Tuhan. Poin keempat, itu dua hal yang berbeda. Kali dengan berpikir dan berdiskusi dengan Tuhan. Tapi kalau berdoa kepada Tuhan, poin keempat, artinya ada rutinitas engkau dalam hidupmu terus berdoa kepada Tuhan. Ngerti saudara? Ada satu kehidupan doa yang rutin yang kau lakukan kepada Tuhan. Inilah yang akan membangun diri kita. Semakin mengerti kemana arah Tuhan untuk hidup kita. Mari kita simpulkan
pada bagian ini saudara. Bagian yang kuning kita baca bersama-sama sebelah kiri. Ya, sebelah kiri saudara ya. 1, 2, 3. Jika kita hidup takut akan Tuhan dan taat kepadanya, maka Tuhan akan memberkati kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Apa syaratnya kata Tuhan? Takut akan Tuhan dan taat, itu saja. Seperti seorang anak. Ketika anak taat sama orang tua, mama papanya kasih hadiah enggak? Apresiasi enggak? Kasih. Betul saudara ya? Bapa di surga juga gitu kurang lebih. Bukankah kita mau meniru Bapa di surga bagaimana dia mengasihi engkau dan saya? Dan kita melakukan itu dalam hidup kita terhadap anak-anak kita. Mari saudara kita melihat masa depan 2024. Walaupun tidak tahu besok apa yang terjadi, ingat. Saya katakan tadi, Tuhan memiliki rencana yang baik bagi saya. Sebagai penutup, taruh tangan kita di dada kita. Mari semua katakan seperti ini sama Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi saya. 1, 2, 3. Tuhan rencana yang baik bagi saya. Mari kita berdoa. Tuhan benar. Engkau Allah yang selalu merancang yang baik. Firman-Mu ini mau mengarahkan supaya pikiran kami lurus sama Tuhan. Kalaupun kami mengalami tantangan, masalah, kami tetap lurus memandang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan merancang yang baik bagi saya. Baik untuk keluarga saya. Baik untuk pekerjaan saya. Baik untuk usaha saya. Baik untuk menemukan jodoh saya. Kami percaya Tuhan, Engkau merancang yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.